Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Migroini dengan NPM 2151020222. Prodi Perbankan Syariah kelas E. Di sini saya akan memenuhi tugas qiraatul Quran. Pengertian ilmu tajwid. 1. Pendahuluan. Al-Quran adalah pedoman hidup secara muslim di dunia ini, terutama di akhirat. Jadi setiap orang percaya bahwa Al-Quran memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk kitab suci ini. Tugas dan tanggung jawab meliputi belajar dan ajaran Al-Quran tersebut. Belajar dan mengajarkan Al-Quran merupakan tugas suci yang cemerlang. Mempelajari Al-Quran adalah kewajiban utama setiap muslim dan harus dimulai sejak usia sangat muda, sebaiknya pada usia 5 atau 6 tahun, karena pada usia 7 tahun anak diwajibkan untuk sembahyang. Membaca Al-Quran tertentu tidak terlepas dari yang namanya ilmu tajwid, karena ilmu tajwid merupakan ilmu yang paling utama yang diwajib ketahui oleh setiap manusia. Ilmu tajwid merupakan ilmu tentang cara baca Al-Quran secara tepat, yaitu dengan mengeluarkan bunyi huruf dari asal tempatnya, makhraj sesuai dengan karakter bunyi, sifat dan konsekuensi dari sifat yang dimiliki huruf tersebut, mengetahui di mana harus berhenti waktu dan di mana harus melalui bacaan kembali. Tujuan adanya ilmu tajwid adalah agar umat Islam bisa membaca Al-Quran sesuai dengan bacaan yang diajarkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, sebagai Al-Quran diturunkan sholihah. Jika seorang muslim tidak memiliki pemahaman terhadap Al-Quran, pasti akan menghadapi kesulitan dan banyak kesalahan saat membaca Al-Quran. Maka dari itu, agar tidak terdapat kesulitan dan kesalahan yang dilakukan, maka harus kita untuk memiliki pemahaman tentang ilmu tajwid. Inilah sebabnya mengapa ilmu tajwid selalu dipelajari secara mandiri. Setiap generasi umat Islam telah mewariskan dengan penuhnya dengan semangat di generasi ke generasi. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah penyuluhan dan pengajaran terhadap anak panti asuhan Mizan Amanah tentang penerapan ilmu tajwid dan pembelajaran Al-Quran. Untuk mengembangkan bacaan Al-Quran, pelaksanaan kegiatan ini berbasis offline dan online yang dilakukan panti asuhan Mizan Amanah dan Google Meet, dan jumlah peserta 17 orang. Metode yang diperlukan adalah satu diskusi kelompok terkait teknis kegiatan yang akan dilakukan. 2. Melakukan persiapan yang diperlukan pada saat pelaksanaan kegiatan. 3. Pelaksanaan kegiatan dengan pemberian materi dan pengajaran yang dilakukan kelompok agar dapat membaca dan menulis Al-Quran. 4. Melakukan tes kemampuan kepada anak panti untuk mengetahui sejauh mana kemampuan para peserta setelah diberikan pengajaran dan pemberian materi. 3. Hasil pembahasan. Hasil kegiatan penerapan ilmu tajwid dalam pelajaran Al-Quran ini menjadi para anak-anak panti mengetahui baca Al-Quran yang dilakukan. Instrumen yang digunakan meliputi demonstrasi langsung dari proses evaluasi yang dilakukan melalui tes sebelumnya dan sesudah kegiatan, serta pengamatan langsung selama kegiatan. Diperoleh hasil sebagai berikut. 1-80% peserta
dalam penyuluhan mengetahui dan mengenai materi tentang penerapan ilmu tajwid dan pembelajaran Al-Quran untuk mengembangkan bacaan Al-Quran yang disampaikan. 80% peserta penyuluhan bersipasi secara aktif selama kegiatan berlangsung dengan ditandai banyaknya anak yang aktif dan berprestasi dalam menjawab pertanyaan yang diberikan kelompok. 80% peserta penyuluhan mampu membaca Al-Quran dan dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwid. Tajwid adalah memperbaiki atau mempemerintah mengucapkan setiap huruf dan makhraj tempat keluarnya, serta memberikan hak dan mustahak dari sifat-sifatnya.